Pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio, kembali saya Sartika Muhtar menemani hari Anda dalam obrolan terkini. Dan hari ini kita berada di kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, tepatnya berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar. Tema kita pada hari ini adalah peran koperasi dan UKM di Kota Makassar. Nah, tentunya kita ingin mengetahui seberapa jauh perkembangan koperasi dan UKM yang ada di Kota Makassar ini. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Ada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Ibu Evi Aprialti. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah ya. Ya. Dan tentunya pemirsa ingin mengetahui bagaimana sebenarnya perkembangan koperasi yang ada di Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, Anda harus menyaksikan kami melalui Fajar TV dan mendengarkan kami via radio Fajar FM Makassar. Ya Ibu Kadi, seperti apa sebenarnya saat ini perkembangan koperasi yang ada di Kota Makassar? Ya. Berbicara tentang perkembangan koperasi, alhamdulillah semenjak saya diberi kepercayaan Bapak Wali Kota tahun 2017 kemarin, perkembangannya setelah kami melakukan kegiatan dan program itu alhamdulillah ada kemajuan. Kenapa saya bilang ada kemajuan? Dari koperasi, jumlah koperasi yang 1552 itu ada meningkat. Itu kami lihat dari segi bentukan koperasi baru, sudah banyak, dan koperasi-koperasi yang dimana dinyatakan tidak sehat dan koperasi yang tidak aktif. Kami melakukan MONEF, itulah dasarnya mengapa saya menyatakan bahwa koperasi alhamdulillah menunjukkan peningkatan. Itu 2017 sampai 2018 ini. Dalam setahun terakhir ini perkembangannya signifikan Bu ya? Iya. Jumlah koperasi yang ada saat ini berapa banyak Bu? Jumlah koperasi sekarang yang data kemarin 2016 itu 1552. Sekarang alhamdulillah sudah hampir mendekati 1200. Kenapa sedikit sekali atau bertahap majunya? Karena kita mengevaluasi semua, bukan asal terbentuk koperasi, kita tidak mengadakan setiap masyarakat bebas membentuk koperasi, tapi kita lihat juga persyaratannya. Karena sekarang kita tahu koperasi itu adalah semacam orang istilahnya organisasi atau usaha yang dilirik orang. Karena koperasi adalah milik kita bersama, beda dengan usaha-usaha lain. Koperasi itu maju tidaknya suatu koperasi atau kesejahteraan anggotanya itu terletak bagaimana pengelolaan koperasi. Kalau saat ini Ibu Kepala Dinas ini pengelolaan koperasi di Makassar bagaimana dibandingkan dengan tahun 2016 ya? Dengan 2018 ini. Bagaimana range perkembangan yang terjadi? 2016 sampai ke belakangnya, ya bukan cuma 2016, 2015. Sekarang perkembangan koperasi itu kita tidak melihat saja bahwa setiap koperasi yang ada di Kota Makassar harus masuk datanya ke dinas kami, harus masuk dan harus ada strukturnya dikirim kepada kami. Kenapa kita harus lihat strukturnya? Karena banyak koperasi itu notabene-nya ketuanya saja ada, pengurus-pengurus lainnya boleh dinyatakan ada tapi tidak ada. Olehnya itu kami untuk tahun 2017 sampai sekarang kita melihat kenyataan yang ada dengan jalan turun ke bawah, apakah dia punya kantor, bagaimana sistem usahanya dan bagaimana keanggotaannya. Dan kita juga selalu menginginkan setiap koperasi yang ada itu harus melampirkan KTP keanggotaannya. Kenapa harus kita secara selektif begitu? Karena
kita takutnya koperasi ini mengatasnamakan koperasi, padahal bukan koperasi yang sesuai dengan aturan Ya, perundang-undangan. tidak berjalan sesuai dengan koperasi yang sebenarnya, Iya, yang Bu, ya. diharapkan dari kementerian. Karena kadang masyarakat kasihan kalau diberi sebelum pembentukan koperasi itu banyak yang istilahnya banyak yang dijanjikan, Ya. tapi setelah berjalan koperasinya itu tidak berjalan. Nah, itulah tugas kami melakukan bagaimana sekarang kita perhatikan secara detail, kita melakukan monef secara signifikan agar benar-benar sesuai dengan aturan. Iya, koperasi kan pada intinya adalah bersifat gotong royong, Iya. kemudian untuk mensejahterakan anggotanya. Anggota, iya. Nah, apakah itu menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan? Iya, itu adalah bagian. Pengawasannya seperti apa, Bu? Pengawasannya kami melakukan monitoring Iya. setiap sebulan 2 kali, dan kami juga membentuk tim pengawas. Ada Oh, di ada dinas tim kami pengawas, ya? tim pengawas di mana ada karena di koperasi itu ada 4 bidang. Itu bidang kelembagaan di mana dia nanti melihat struktur organisasinya, bagaimana pengawasnya kerja apa tidak, ketuanya. Memang ini ketuanya selalu mengadakan rapat selain rapat tahunan kan. Harus dia lihat memantau bagaimana sistem akumulasi keuangannya, neracanya atau usahanya. Nah, itu tugas-tugas itu, dan kami dari pengawas dinas koperasi melakukan pengawasan secara detail. Ada berapa banyak yang aktif saat ini, Bu? Koperasi? Kalau yang aktif itu sekitar 900-an, kemarin 800 lebih, sekarang sudah hampir 1.999 lah yang melakukan RAT itu merupakan suatu kewajiban dari koperasi, harus 3 tahun berturut-turut melakukan RAT. Kalau tidak melakukan, maka dianggap koperasi itu dianggap fiktif atau koperasi sakit atau koperasi yang perlu kita lakukan peninjauan kenapa sampai tidak melakukan RAT. Dari jumlah yang ada 800 hingga 900 ini semua aktif, dinyatakan sehat atau ada yang dalam pembinaan? Iya, aktif dan ada dalam pembinaan. Iya, dalam pembinaan dinas koperasi, karena walaupun mereka tidak melakukan RAT, tapi kita harus melihat juga bagaimana sampai dia tidak melakukan. Jadi dia aktif. Kalau tidak aktif, dianggap sudah tidak ada kegiatan di koperasinya itu. Kami melihat apa tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau masih bisa, ya selalu itu semenjak saya di dinas koperasi itu selalu menjadi kendala itu neraca dan pengelolanya. Ya, kadang sistem pengelolanya itu yang mereka masih menganut paham bahwa contohnya saya ketua, saya harus tahu semua, padahal sebenarnya tidak. Ketua itu ya memang jabatan kala itu ketua, tapi harus semua kewenangan atau aturan yang dikeluarkan harus kesepakatan antara pengawas, sekretaris, bendahara, dan keanggotaan. Dalam proses evaluasi yang dilakukan, biasanya itu apa yang menjadi dasar koperasi itu dinyatakan tidak sehat? Apakah karena tidak memiliki modal atau memang sumber daya yang memang tidak mumpuni untuk itu, Bu? Kalau dinyatakan tidak sehat, ya selain SDM-nya kan, SDM pengelolanya, terus masalah yang tadi saya bilang, masalah keuangan, sistem perputaran keuangannya. Contohnya, itu koperasi kan sebelum kita bentuk, kita harus buat ADRT-nya dulu, bagaimana anggotanya itu, kewajibannya, apa yang harus dilakukan. Itu yang kita harus lihat. Kadang mereka tidak sesuai dengan apa yang peraturan awal yang disampaikan kepada keanggotanya. Itu kita biasa nyatakan tidak sehat, karena dibilang ada padahal tidak ada. Dibilang tidak ada padahal koperasi itu ada, laporannya tetap ada, cuman dia tidak melakukan aturan-aturan aktivitas yang ada. Biasanya juga pelaporannya adalah memasukkan secara administrasi ada koperasi, tetapi tidak ada aktivitas yang dilakukan. Nah, ini kita sering dapati itu atau seperti apa, Bu, di Makassar ini? Ada yang kita dapati begitu, tidak ada aktivitasnya, atau mereka, karena koperasi sekarang itu bukan cuma simpan pinjam, harus ada usaha juga. Kenapa harus ada usaha? Karena kalau simpan pinjam itu baku, artinya uang yang dikelola itu teruskan monoton. Karena kenapa saya bilang monoton? Tergantung berapa yang pinjam, kita kasih suku bunga berapa. Tapi kalau ada usahanya itu bagus sekali. Koperasi itu berkembang, banyak koperasi di Kota Makassar yang jadi contoh. Kalau teman-teman datang dari koperasi luar Sulawesi Selatan, kita bawa ke situ karena usahanya berkembang. Baik itu usaha perorangan ataupun per kelompok, keanggotaan koperasi itu sendiri.
Kontribusi yang diberikan kepada para pengurus koperasi yang ada di Kota Makassar, Bu, seperti apa sih dukungan pemerintah kepada mereka yang menggalakkan kegiatan koperasi ini? Kontribusi kalau dari pemerintah Kota Makassar, terus Dinas Koperasi, sejak tahun 2014-15 itu kami untuk dalam hal dana pinjaman itu sudah tidak ada. Nah, kami di sini memfasilitasi untuk dalam hal pembiayaan, baik itu dana LPDB ataupun dana bantuan-bantuan APBN. Nah, kami memang Kota Makassar dan kabupaten kota lainnya sesuai dengan aturan kementerian bahwa kita hanya membuatkan surat sebagai pengantar untuk bantuan dana. Iya. Memfasilitasi mereka untuk mendapatkan dana. Membuat surat rekomendasi ya, seperti itu. Sambil melakukan mengevaluasi mereka ini yang berhak untuk diberikan rekomendasi atau tidak. Ya, dari 900 ini yang aktif ini apakah cakupannya ini kan sangat luas Kota Makassar, Bu? Ada kendala tidak untuk melakukan pengawasan kepada mereka? Ini 900 loh, banyak sekali, Bu. Kalau kendala memang ada, karena kita tahu kan dari 15 kecamatan di Kota Makassar ada satu Pulau Sangkaran yang dia maksud saya. Terus khusus daerah Biringkanaya itu sistem kami begini. Untuk koperasi-koperasi yang memang ada datanya ke tempat kami membagi tugas di 73 ke anggota staf kami yang di koperasi itu kami membagi tugas. Jadi satu orang harus mendapat sekurang-kurangnya 20-30 koperasi. Itu berputar, kita rolling terus berputar. Kalau tidak terjangkau dengan kami, setiap mengadakan sosialisasi. Kalau secara kita akan mengadakan sosialisasi, kami menyampaikan surat undangan kepada camat, lurah setempat, mereka lah yang mengundang koperasi yang ada, dan orang koperasi atau pengurus koperasi itu menyampaikan kepada kami, Bu, saya punya koperasi, ini sudah masuk dalam binaan, tidak pernah ditinjau, kami turun ke bawah. Bisa diminta seperti itu, Bu, ya? Bisa, kami menyampaikan melalui masyarakat atau camat setempat bahwa silakan kalau ada koperasi yang mau dibentuk atau koperasi yang kita lihat bagaimana bermasalah atau butuh penyuluhan, kami welcome untuk teman-teman koperasi. Iya. Dari 15 kecamatan ini yang paling banyak keanggotaannya di kecamatan mana, Bu? Paling banyak keanggotaannya di Ujung Pandang dengan di daerah Talo. Dan itu paling aktif juga? Aktif semua. Koperasi-koperasi yang besar-besar itu termasuk dalam Ujung Pandang dengan Panakukang. Paling sehat, Bu, ya? Mereka paling banyak kegiatannya. Paling banyak. Keanggotaannya sampai 5.000-an, 1.000-an. Luar biasa, ya, seperti ini di Bawah Karang, koperasi Bawah Karang itu keanggotaannya, malah mereka itu kita sudah selalu jadikan sampel. Artinya setiap ada teman-teman dari luar yang ingin belajar bagaimana mengelola koperasi secara baik, kita bawa ke tempat itu, mereka melihat, oh ternyata sistemnya yang digunakan ini. Dan begitu juga kalau masalah bantuan, kami selalu memfasilitasi. Karena perkembangannya luar biasa, ada yang sampai dengan 5.000 keanggotaan. Kita ingin tahu strategi apa yang dijalankan oleh Dinas Koperasi Kota Makassar ini, sehingga koperasi di Makassar cukup berkembang pesat. Nah, itulah kalau koperasi kan yang kita sebagai Dinas Koperasi itu dalam hal pembinaan. Jadi untuk masuk ke dalam bagaimana secara detail mengatur mereka, koperasi itu ada aturan-aturan yang harus diikuti dari Dinas Koperasi dan teman-teman koperasi. Kami melakukan itu seperti yang saya sampaikan tadi, selain dari pengawasan, Monef kami juga melakukan pendekatan secara istilahnya Pak Wali, kita harus janganlah ada batasan antara Dinas Koperasi dengan teman-teman koperasi. Jadi kami memasuki atau kami selalu mengadakan kunjungan yang rutin ya, supaya mereka yang menjadi pengurus merasa juga mendapat perhatian serius dari pemerintah. Bukan cuma pengurusnya, keanggotaannya juga kami dekati, karena keanggotaan koperasi itu kadang mereka segan curhat kepada pengurusnya, kepada kami mereka curhat. Lebih terbuka, Bu, ya? Kami lebih terbuka dan tidak menutup kemungkinan ada juga kami masuk anggotanya. Teman-teman yang golongan-golongan 2 atau yang staf-staf itu kami sarankan masuk ke situ sebagai keanggotaan koperasi. Itu cara-cara kami agar kami secara emosional bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam. Iya, baik Bu Kadis, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dalam obrolan terkini, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Fajar TV dan Fajar Radio.